Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrika Hardiani, NIM L1C020028, kelas Sosiologi A. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan wudhu dan sholat menurut imam 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Syarat wudhu yang pertama beragama Islam, yang kedua menggunakan air yang tidak kotor, yang ketiga menggunakan air yang halal atau bukan hasil curian, yang keempat tidak ada sesuatu yang menghalangi mengalirnya air ke kulit, yang kelima bersih dari haid dan nifas, keenam tamyiz, dan yang ketujuh tidak meyakini bahwa rukun wudhu merupakan sesuatu yang sunnah. Rukun wudhu. Rukun wudhu merupakan syarat utama seseorang sebelum menjalankan ibadah sholat. Adapun rukun wudhu menurut setiap mazhab yaitu sebagai berikut. Menurut mazhab Imam Hanafi, rukun wudhu ada 4. Yang pertama, membasuh wajah dari awal rambut sampai ke bawah dagu. Kedua, membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku. Membasuh kaki dari mata kaki sampai bawah kaki, dan yang keempat yaitu membasuh kepala, membasuh 1/4 bagian kepala, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Rukun wudhu menurut mazhab Imam Maliki, yang pertama niat, kedua membasuh tangan, ketiga membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dahi sampai ke belakang kepala, baik bagi pria maupun wanita. Kelima, membasuh kedua kaki. Keenam, muawalah. Muawalah artinya mengusap bagian wudhu lainnya yang telah dibasuhi agar tidak kering. Yang ketujuh, menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Rukun wudhu menurut mazhab Imam Syafi'i, yang pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap rambut kepala, kelima membasuh kedua kaki, dan yang keenam tertib. Rukun wudhu menurut Imam Hambali, yang pertama membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap seluruh bagian rambut di kepala, membasuh kaki, tertib, dan yang terakhir yaitu muawal. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Menurut mazhab Imam Hanafi, hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu keluarnya sesuatu dari kemaluan, bersetubuh, tidur berbaring, dan bersandar. Menurut mazhab Imam Maliki, hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu bersentuhan dengan yang bukan mahram, tidur, dan menyentuh kemaluan. Menurut mazhab Imam Syafi'i, hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalur kemaluan, yaitu kubul dan dubur. Kubul yaitu saluran pada kelamin pria dan wanita, sedangkan dubur yaitu saluran pada anus. Dan hal yang dapat membatalkan wudhu menurut Imam Syafi'i ini yaitu dalam kondisi yang tidak stabil. Selanjutnya, menurut mazhab Imam Hambali, hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalur kemaluan, yaitu kubul dan dubur. Kemudian bersentuhan dengan yang bukan mahram, menyentuh kemaluan, tidur dalam keadaan yang tidak stabil, makan daging unta, dan memandikan jenazah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat menurut imam 4 mazhab. Syarat sah sholat. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa syarat sahnya sholat yaitu sucinya tempat sholat, menutup aurat, sucinya pakaian untuk sholat, suci dari hadas baik hadas kecil maupun besar, suci badan dari najis, mengetahui maksudnya waktu sholat atau munculnya dugaan waktu sholat, kecuali Maliki. Maliki tidak sepakat bahwa syarat sah sholat itu munculnya dugaan waktu sholat. Selanjutnya, syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Rukun sholat. Menurut mazhab Imam Hanafi, rukun sholat ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram, kedua, berdiri tegak, ketiga, membaca surat Al-Fatihah, keempat, ruku. Dalam ruku disunahkan membaca tasbih, kelima, sujud, dan yang keenam, duduk tasyahud akhir.
Menurut mazhab Imam Maliki dan Syafi'i ini sama, rukun sholatnya itu 13. Yang pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Dalam ruku disunahkan membaca tasbih. Keenam, iktidal atau bangun dari ruku. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat Nabi. Ke-12, salam. Dan yang terakhir yaitu tertib. Rukun sholat. Menurut mazhab Imam Hanafi, rukun sholat ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram. Kedua, berdiri tegak. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Keempat, ruku. Dalam ruku disunahkan membaca tasbih. Kelima, sujud. Dan yang keenam, duduk tasyahud akhir. Menurut mazhab Imam Maliki dan Syafi'i ini sama, rukun sholatnya itu 13. Yang pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Dalam ruku disunahkan membaca tasbih. Keenam, iktidal atau bangun dari ruku. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat Nabi. Ke-12, salam. Dan yang terakhir yaitu tertib. Rukun sholat menurut mazhab Imam Hambali ada 13. Yang pertama, takbiratul ihram. Kedua, berdiri tegak. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Keempat, ruku. Dalam ruku diwajibkan membaca tasbih. Kelima, iktidal atau bangun dari ruku. Keenam, sujud. Ketujuh, duduk di antara dua sujud. Kedelapan, duduk tasyahud akhir. Ke-9, membaca tasyahud akhir. Ke-10, membaca salawat Nabi. Ke-11, salam. Ke-12, tertib. Dan 13, tumak ninah. Tumak ninah dalam sholat merupakan tenang, yang merupakan syarat untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Menurut mazhab Imam Hanafi, hal yang dapat membatalkan sholat yaitu berbicara dengan sengaja, lalu membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdehem secara sengaja, menggerutu, merintih, mengaduk, dan menangis dengan suara keras, lalu membalas ucapan orang yang sedang bersin. Lalu selanjutnya mengucapkan kalimat innalillahi subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Lalu terbit matahari ketika sholat subuh, matahari tergelincir ketika sholat id, lalu jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, dan yang terakhir yaitu berhadas dengan sengaja. Menurut mazhab Imam Maliki, hal yang dapat membatalkan sholat yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, menambah rukun sholat dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum secara sengaja, berbicara dengan sengaja, meniup mulut secara sengaja, terjadi sesuatu yang dapat membatalkan wudhu, aurat terbuka, terkena najis, banyak bergerak, sujud sebelum salam, dan yang terakhir yaitu meninggalkan 3 sunah-sunah sholat karena lupa, serta tidak melakukan sujud sahwi. Menurut mazhab Imam Syafi'i, hal-hal yang dapat membatalkan sholat yaitu hadas yang mewajibkan untuk wudhu atau mandi, berbicara dengan sengaja, menangis, merintih di sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam melakukan sholat namun ia tetap meneruskannya, menukar niat sholat, aurat terbuka, terkena najis, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun sholat secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, lalu yang terakhir mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Menurut mazhab Imam Hambali, hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu banyak bergerak, terkena najis, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang dapat membatalkan wudhu,
sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, lalu mendahulukan rukun dengan rukun yang lainnya, lalu keliru dalam membaca, padahal ia mampu memperbaiki bacaannya. Bacaan yang keliru dapat mengubah arti ayat tersebut. Lalu bimbang dalam sholat, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan sengaja maupun tidak, mendahului imam, makan atau minum, berdehem tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar minimal 2 huruf, menangis bukan karena takut kepada Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. And that's